Halo Body Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, mohon maaf ya, ini sebelumnya suara gua agak bideng ya, karena gua masih demam. Tapi gua masih sempatnya untuk menonton film Black Panther Wakanda Forever ini. Dan untuk review kali ini tidak akan mengandung spoiler apapun, tapi di sini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya udah gua dapatkan setelah menonton film Black Panther Wakanda Forever ini, yang menjadi penutup fase 4 MCU tahun 2022 ini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, buat yang belum nonton film Black Panther Wakanda Forever, tenang aja ya, karena ini video literally akan bersih dari berbagai macam spoiler. Jadi gua akan usahakan sebaik mungkin untuk menjelaskan berbagai macam review non spoiler ini agar tidak masuk ke spoiler apapun Pak ya, seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke ide dari video review non spoiler Black Panther Wakanda Forever. Oke, karena gua udah nonton Black Panther Wakanda Forever di hari pertama dan juga jam pertama, jujur aja, gua gak ekspektasi apapun mengenai film ini, dikarenakan kita udah dikecewakan dengan banyak banget fase 4 MCU yang gak gitu wow. Contoh, Multiverse of Madness alias film clickbait, Thor Love and Thunder alias film anak-anak Pak ya, dan juga She-Hulk itu mau dibikin SJW apapun tuh, aduh kacau. Tapi akhirnya kita dikasih penutup fase keempat MCU yang begitu wah banget Pak ya. Dan sekarang gua akan bahas apa yang gua suka di film Wakanda Forever ini. Yang pertama, musiknya memiliki ciri khas diri Pak. Nah, setiap elemen di film ini paling utama adalah musik. Karena apa? Karena musik yang selalu buat mood kita sebagai penonton bisa masuk ke dalam sebuah film tersebut. Dan Wakanda Forever ini berhasil membuat gua selalu merasakan emosi begitu mendalam. Apalagi dengan musik ketika kita dipilihkan kerajaan Talokan di bawah laut, dan juga ada adegan penyerangan Talokan ke Wakanda dengan banjir yang dahsyat banget tuh. Itu musiknya benar-benar intens dan bikin yang nonton tuh bisa merasakan betapa berbahayanya bangsa Talokan yang dipilihkan di film ini Pak. Dan musik yang membuat gua berkucur air mata adalah musik untuk kematian T'Challa. Di setiap scene-nya selalu musiknya seduh, dan gua juga aja sebagai fans itu berkucur air mata Pak, karena kan kita udah melihat betapa Chadwick Boseman aktornya, dia itu udah bekerja keras sebagai Black Panther di awal tahun 2016 hingga tahun 2020 ketika dia sambil berakting, dia berjuang juga untuk mengobati kankernya Pak, hingga sampai dia meninggal pada tahun 2020 tersebut Pak. Rest in peace Chadwick Boseman alias The King, T'Challa, Wakanda Forever. Oke, yang kedua, sinematografinya yang begitu ciamik, di mana Ryan Coogler sebagai sutradara akhirnya berhasil untuk menciptakan sinematografi yang memiliki banyak arti dan gak asal shot. Nah, ini yang gue suka, apalagi sinematografi saat pemakaman T'Challa yang begitu emosional dengan slow motion dan memperlihatkan matahari terbenam yang menandakan bahwa Raja Wakanda sudah meninggal. Dan gue sebagai orang yang ngerti film ya, bukan sombong Pak ya, tapi ketika gue ngeliat itu wow, nyampe banget ke para fans gitu. Jadi gue ketika lihat itu tuh feelnya dapat, gak cuman shot dalam segi mereka memakamkan T'Challa doang, tapi feeling dari matahari terbenam itu udah menandakan bahwa mereka itu berduka atas kematian T'Challa ini Pak. Seperti itu yang gue rasakan Pak ya. Nah, yang ketiga, terornya Namor sebagai villain menuju ke anti-hero ini sangat tersampaikan. Akhirnya gue bisa merasakan feeling di MCU yang begitu intens, dan secara skrip, emosional, tujuannya apa, semuanya udah jelas. Makanya gue harus akui untuk Namor sebagai film MCU ini sangat the best untuk tahun ini Pak. Seperti itu. Nah, ini yang gue takutkan sekarang di MCU, mengingat aktor sebesar Christian Bale yang main di Thor Love and Thunder kemarin itu disia-siakan oleh Disney. Hade, makanya skripnya kacau Pak. Tapi Bale berhasil nolong tuh film, sisanya ampas Pak untuk Thor Love and Thunder kemarin. Aduh, tapi di sini mohon maaf, Namornya bagus banget. Developmentnya ada dari awal sampai akhir diceritakan sebagai villain, dia juga ada tujuannya sampai akhir pun kita diberitahu. Wah, itu bagus banget sih itu si Namornya. Dan jadi gue harus akui ini Namor adalah the best villain di MCU, dan juga sebagai the best anti-hero yang gue lihat di MCU sejauh ini Pak. Seperti itu. Nah, untungnya Namor disampaikan dari sebagai villain utama di Black Panther Wakanda Forever ini berhasil membuat gua jatuh cinta sama dia, dan gua nggak sabar lagi untuk melihat dia lagi di project MCU berikutnya, karena ada transformasi dari villain ke anti-hero dan itu mulus banget Pak. Nah, kalau untuk masalah ini nanti kita akan bahas di review spoiler aja Pak ya, dan penjelasan endingnya. Nah, yang keempat,
ceritanya meluas dan gak cuma fokus ke karakter utama doang. Semua karakter di film ini ke develop. Jadi buat kalian yang gak baca komiknya pun gak masalah sebenarnya pak. Akhirnya MCU kembali ke formula seperti dulu di fase 1 dan juga fase kedua. Jadi gak cuma fokus ke Shuri dan keadaan Wakanda doang, tapi sisi villain Namor aja itu juga di develop. Dari mana asal usulnya lah, power mutant seperti apalah, dari mana juga, dan bagaimana persekutuan antara Wakanda dan Talokan ini terjadi, semuanya diceritakan begitu mulus pak. Ini yang gue suka dari sini. Jadi konflik semuanya dari villainnya aja itu juga di develop lengkap pak. Jadi seperti itu, makanya ini buat kalian yang gak baca komiknya pun gak masalah kok guys. Gak masalah karena semuanya ke-reveal di film Black Panther Wakanda Forever ini seperti itu. Nah kelima, banyak adegan yang membuat kita terkejut parah. Nah seperti biasa MCU selalu memberikan kejutan di filmnya, entah itu ada cameo dan segala macam pak ya. Nah nanti kalian lihat sendiri ya untuk masalah kejutan-kejutan apa yang disiapkan Ryan Coogler dan juga Kevin Feige untuk kalian fans MCU ini pak. Seperti itu, pokoknya dijamin kalian akan merasakan feel MCU yang dulu dibangkitkan kembali di fase keempat ending ini pak. Seperti itu, karena kan mohon maaf semenjak ini kan fase keempat ini kan ada beberapa show movie yang bisa dibilang tuh ampas what the fuck as fuck itu yang gua lihat. Astaga anjir, mohon maaf ya kita ngomongin karena memang mengecewakan pak. Tapi akhirnya ya literally formula MCU yang seharusnya itu dikembalikan ke film ini pak, Wakanda Forever. Nah kenapa proyek-proyek sebelumnya kenapa nggak diberlakukan seperti ini gitu loh. Ya udahlah ya. Oke, yang keenam, ritme filmnya yang rapi dan sabar. Jadi gak ada kesan terburu-buru dari awal sampai akhir. Secara ritme dari awal konflik, perkenalan karakter baru, meletaknya konflik, hingga sampai final battle pun rapi semua pak. Sehingga kita sebagai fans peduli dengan karakter Shuri, Namor, dan juga Riri Williams sebagai Ironheart di sini pak. Seperti itu, walaupun kayak si Ironheart sebagai cameo doang, literally cuma cameo doang, tapi gue bisa merasakan dia adalah inti dari semua masalah ini pak. Seperti itu, oke. Nah ketujuh, akhirnya ini yang mau gua sikat. Akhirnya gak ada jokes yang berlebihan. Wakanda Forever ini dari awal sampai akhir memang ada jokes memang ya, tapi untungnya ketika mereka ngejokes itu sesuai keadaan dan juga situasi. Ini pada MCU, ini feel yang gua rasakan di awal-awal fase 1 MCU kemarin. Boleh ada jokes, boleh kok, tapi sesuai dengan tempat dan situasi ceritanya. Untungnya di film aman guys, karena jujur aja gua bermasalah dengan adanya jokes yang berlebihan kayak Multiverse of Madness, dimana ketika Amerika Chavez itu ketika dia sedang dalam bahaya dia sempat-sempatnya ngejokes bodoh lah. Dan juga Thor Love and Thunder, aduh itu literally semua unnecessary jokes yang membunuh semua konsep ceritanya. Makanya Christian Bale tuh dia sebagai aktor legendaris, dia yang berhasil mengangkat sedikit tuh film pak, walaupun tuh film ampas. Apalagi Shiyung, aduh Shiyung karena bagus-bagus dari awal sampai akhir. Aduh memang cuma plot twist, tapi plot twistnya pun cuman aduh kacau itu ya. Nah itu dari segi positifnya. Sekarang kita akan bahas kekurangan yang gue temukan di film Black Panther Wakanda Forever ini. Yang pertama, Wakandanya kerasa kecil banget pak. Mohon maaf, gue ketika ngeliat di sini secara shot, ketika ada di Wakanda itu kerasa sempit dan juga kecil. Nah kan Wakanda luas pak ya, harusnya ada adegan memperlihatkan kota-kota kecil Wakanda dan aktivitas para rakyatnya seperti apa. Jadi gue sebagai penonton merasa Wakanda kok kecil banget ya, dan kebanyakan yang di shot yang diperlukan doang, seperti kayak ada shot ditata kerajaan Wakanda dan juga pasar kecil yang bakal ada penyerangan Namor ke situ. Itu udah diperlihatkan di trailernya doang. Makanya gua aduh sayang banget nih Ryan Coogler nih gak ekspor tempat-tempat kecil untuk memperlihatkan betapa luasnya Wakanda. Dan itu shotnya Wakanda secara luas tuh hanya di angle jauh doang. Secara dekat tuh mereka tuh gak memperluas Wakanda seperti apa sih, gak ada rakyat tuh seperti apa. Kan gak semua orang di pasar pak, mungkin ada mereka di rumah mungkin, atau mereka sedang berada di sekolah atau gimana kan ada banyak kan. Wakanda itu luas gitu. Jadi gua nggak merasa Wakanda ini jadi negara luas, sempit banget. Nah itu lagi-lagi secara shot mereka kurang memperluas jangkauan shotnya pak, seperti itu. Nah mohon maaf, gua sebandingin ini dengan Atlantis versi Aquaman. Kalau kita ngomongin plot yang sama ya, gua ngerasa Atlantis itu luas banget dari segi kerajaannya, tempat-tempat detailnya, bahkan sampai ke rakyatnya dengan aktivitas masing-masing. Tapi itu cukup jelas memperlihatkan Atlantis luas banget di lautan. Jadi saya banget ini Wakanda ini gua nggak melihat Wakanda ini luas banget. Lagi-lagi sinematografinya ini untuk Wakandanya kurang. Tapi untungnya untuk shot yang memperlihatkan kerajaan Talokan malah jauh lebih luas ketimbang Wakanda. Malah gua merasa Talokan sama Wakanda itu dalam segi tempat itu malah lebih lebar dalam segi Talokannya pak. Wakanda kecil, Talokannya malah luas lautannya. Aduh, ya sayang banget pak, itu dari gua ya, seperti itu. Nah kedua, ini harus gua omongin masalah rating di Indonesia. Masangnya itu semua umur pak. SU
Ini selalu gue temukan di beberapa film MCU. Contohnya Spider-Man No Way Home di Indonesia kemarin. Itu dibuat semua umum, Pak. Adeh, nyari duit banget di negara Wakanda digital kita, Pak ya. Udah jelas-jelas ada adegan cuma Peter Parker sama MJ digitu buat SU. Bodoh lah. Apalagi, Pak ya, Wakanda Forever ini menurut gua nggak pantas sih dibuat SU. Malah minim PG-13, Pak. Karena cerita itu meskipun enteng, tapi elemen dari segi politik yang namor dan juga segala macamnya itu nggak cocok, Pak, untuk ditonton bocil yang masih di bawah umur 10 tahun. Itu yang gua kaget sih. Makanya ketika gua cek di MTX, anjir SU, anjir. Ratingnya SU semua umur. Literally. Aduh, kampret, literally. Yang duit banget nih. Oke, lanjut. Yang ketiga, momen wow pertama kali Shuri muncul sebagai Black Panther itu nggak ada loh. Ketika dia muncul pertama kali sebagai Black Panther itu nggak ada. Tiba-tiba dia langsung nongol blep. Itu sama halnya yang udah kita lihat di ending trailer kedua Black Panther kemarin. Itu adalah kemunculan Black Panther pertama kali. Ya makanya Shuri kita udah tahu, Pak ya. Tapi lagi-lagi momen wow-nya itu nggak ada. Kecepatan, Pak, fasenya. Jadi gini, building up superhero biasanya kebanyakan yang mereka tuh lama dalam segi membuat kostum lah. Mereka mikir konsepnya seperti apalah, pikir ukuran kostumnya dengan tubuh cewek cowok seperti apalah. Itu adalah building up superhero. Ya seperti Iron Man deh, building upnya kan lama. Dari pembuatan kostumnya lah, dia mikir underdale-nya apa, segala macam, senjatanya apa, digabungkan. Alhasil ketika dia muncul pertama kali itu epic. Contoh Iron Man pertama yang ketika dia pertama kali pakai Mark One-nya, dia berhasil keluar dari gurun. Itu kan tiba-tiba dia kan muncul kan, itu garang bagus, Pak. Ada momen superhero kostum reveal gitu loh. Ketika gua melihat si Shuri jadi Black Panther ketika dia pertama kali blep lah, gak ada momen epic, Pak. Mohon maaf, itu teater sepi, Pak. Ya gua bisa merasakan, oh shotnya salah. Seharusnya jangan seperti ini kalau untuk memperlihatkan pertama kalinya Black Panther si Shuri. Gak ada momen wahnya itu gak ada. Kenapa? Udah ke reveal di trailer keduanya. Itu masalahnya. Jadi yang kita lihat situ tuh wah nggak dapet. Gitu, sayang banget tuh. Aduh, karena biasanya yang namanya superhero landing itu biasanya banyak fans tuh bisa tepuk tangan. Contoh kayak Spider-Man yang di Civil War, ketika dia landing pertama kali tuh itu gua tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan. Dan juga para fans tepuk tangan juga. Tapi ketika Black Panther versi Shuri, ketika dia blep lah, sepi. Literally sepi, Pak. Aduh, ya itu lagi-lagi kesalahan shot gitu loh. Oke, itu aja sih yang gue dapatkan ketika gue menonton Wakanda Forever ini. Sisanya bagus kok dan gak mengecewakan. Oke, skor untuk film ini gue kasih nilai 9,5 dari 10. Karena jujur aja, gue sebagai fans MCU akhirnya ketika nonton film ini gak maksa. Karena kan mereka membangun Black Panther tanpa kader dicari itu benar sulit, Pak. Dan ketika gue menonton hasilnya itu mulus banget loh. Pengembangan karakternya segala macam sampai akhir tuh bagus banget. Jadi kita sebagai fans ataupun kalian yang non pembaca komiknya itu dibuat setuju kalau sekarang Shuri lah yang menjadi the next Black Panther-nya seperti yang ada pada komiknya, meskipun eksekusinya agak berbeda. Tapi lagi-lagi MCU berhasil membuat building up Black Panther Shuri menjadi lebih epic dan juga menjadi pengganti T'Challa di fans MCU, Pak, seperti itu. Oke, itu aja review kita kali ini. Untuk selengkapnya akan kita buatkan review spoiler yang akan menjelaskan ending dari Wakanda Forever dan juga konflik yang terjadi juga post credit scene-nya. So buat yang belum nonton Wakanda Forever ini, langsung booking tiket kalian dan tonton segera film ini, karena ini gua jamin buat kalian fans MCU gak akan nyesel, Pak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian nih, pendapat kalian gimana soal Wakanda Forever ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita @marijelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau beli t-shirt official Mario Angelo. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tinggal pre-order aja, langsung kita proses pesanan kalian. Buruan guys, pre-order karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!